Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan review ya perihal bacaan gharib atau bacaan khusus ya, bacaan asing dalam Al-Quran. Nah, sebetulnya sih kita sudah pernah ya membahas ini, tapi mudah-mudahan ya dengan dibuat video ini ya bisa menjadi bisa disimak, bisa diulang-ulang, kemudian menjadi bacaan yang akrab begitu ya. Sudah ngeh mana ayat-ayat yang membutuhkan bacaan gharib ya, butuh dibaca dengan bacaan gharib. Nah, yang pertama kita kenal dengan al-ishmam begitu ya, menggabungkan dua bibir ya, seperti mengucapkan huruf waw ya, menggabungkan dua bibir pada kalimat la ta'manna. Nah, seolah-olah bunyinya la ta'mannunna, tapi nunya itu tidak tidak disuarakan, tidak dibunyikan. Nah, contoh ini ya, kalimatnya adalah di sini ya, di buku tahsinnya ya, latihan 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. La ta'manna, seperti itu. Kemudian bacaan yang kedua adalah ya, al-imalah, yaitu fathah dibaca miring ke kasro atau membentuk bunyi seperti e begitu ya. Nah, ini pada kalimat bismillahi majreha. Ya, kita masuk di contoh lagi ya. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Nah, berikutnya nomor 3 ya. Bacaan gharib yang ketiga adalah at-tashil, yaitu hamzah kedua ya, diingat-ingat ya, hamzah kedua dibaca pertengahan antara hamzah dengan alif. Ya, kita coba lihat ya. Ada dua hamzah di sini ya. Ya, hamzah dan alif ini ya yang dibaca pertengahan. Ya, pertengahan seperti apa gitu ya. Jadi hamzah yang kedua itu tidak dibaca jelas hamzah a gitu, enggak ya, tapi antara hamzah dengan alif. Alif itu kan tanda panjang ya, jadi agak diseret, agak dipanjangkan cara membacanya. Ya, coba kita masuk ke ini ya, kalimat nomor 3. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Jadi bukan bukan tapi a yang kedua itu agak dipanjangkan, agak diseret ya, antara panjang gitu ya, antara a dengan antara hamzah dan alif. Ya, jadi bukan tapi jamiyyu. Nah, kemudian nomor 4 ya, kita lihat bacaannya ya, tadi at-tashil, sekarang an-naql ya, yaitu memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya ya. Pada kalimat ini ya, kita lihat ya, harokat hamzah
Di sini ya, hamzah yang ini adalah harokatnya kasroh begitu ya. Nah, harusnya membacanya bi'sal ismu, tapi harokat hamzah dipindahkan ke huruf sebelumnya, yaitu huruf lam. Ya, maka lam harokatnya bukan lagi sukun, melainkan dia berharokat kasroh dan hamzahnya hilang. Ya, coba kita masuk ke kalimat. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salis. Mohon maaf ya, ini garis bawahnya bukan di sini tapi di sini. Salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi ini kan ada ini ya, ada lam alif. Nah, lam alif yang tadinya ini kan hamzah ya, alifnya ditumpangi oleh hamzah. Nah, hamzah tadi berharokat kasroh. Nah, dia dipindahkan ke huruf sebelumnya, yaitu huruf lam, sehingga alifnya ini menjadi hamzah wasol. Atau kita kenal ya, hamzah wasol itu ketika di tengah kalimat itu dia tidak dibaca, maka langsung membacanya li ya, bi'sali, bi'salis. Jadi hamzahnya hilang ya. Semoga dapat dimengerti. Bi'salismul. Berikutnya yang kelima ya, bacaan gharib yang kelima ini sudah sangat familiar ya untuk teman-teman semua, yaitu ada ini ya, tanda sin kecil gitu ya. Kalau di mushaf Madinah, standar Madinah, tandanya seperti ini, sin ya. Tapi kalau di mushaf standar Indonesia maka tertulis saktah, jelas ya. Saktah adalah berhenti sejenak ya, tanpa mengambil harokat, mengambil nafas selama 2 harokat atau 1 alif ya. Kemudian ini ya, mulutnya nggak boleh mingkem, karena ketika kita mingkem akan otomatis gitu ya untuk menghirup nafas, menghirup udara. Nah, contoh yang pertama ini adalah menggabungkan surat Al-Kahfi ayat 1 ke ayat 2. Jadi ayat 1 dengan ayat 2 ini dibaca wasol atau disambung. Nah, tapi sebetulnya lebih afdol untuk membaca mengikuti waqaf akhir kata, akhir ayat begitu ya. Kita praktekkan, saya membacakan ayat 1 menyambung ke ayat 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya, cukup panjang ya, jadi pandai-pandai mengatur nafas di sini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, ini kalau nggak berhenti di ayat satunya ya, ke ayat 2. Jadi memang harus pandai mengatur nafasnya agar bisa mewasolkan ayat 1 ke ayat 2. Kemudian contoh berikutnya adalah di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina
Hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, mim marqadina hadza. Kemudian contoh ketiga ya. Ada di surat Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ya, kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rana. Nah, berikutnya ya, nomor 6. Bacaan gharib yang ke-6 adalah ini jumlahnya banyak ya kalau di Al-Qur'an. Nah, kita lihat bacaan iltiqa sakinain ya. Nah, ketika terjadi bacaan iltiqa sakinain ini, maka ada huruf untuk membantu ya, yaitu nun wiqayah. Ya, yaitu nun yang dibaca setiap ada pertemuan antara hamzah wasol, setiap ada pertemuan tanwin gitu ya dengan hamzah wasol ya. Jadi tanwin dengan hamzah wasol itu bingung ya cara membacanya seperti apa ya, huruf tanwin ketemu hamzah wasol ya. Nah, maka ketika terjadi ini itu butuh huruf untuk menjaga agar bunyi tanwinnya itu tidak hilang ya. Kita masuk saja ke contoh ya. Ada di surat Hud ini ya contohnya. Nah, pada kalimat ini ya, mohon maaf, kita zoom ya. Nah, pada kalimat ini ada huruf yang bertanwin ya, huruf H bertanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nah, diikuti dengan huruf ba sukun. Ya, kita bingung ya bacanya seperti apa. Nuhun, nub, aneh begitu ya. Tidak ini. Sedangkan hamzah wasol ketika di tengah kalimat itu tidak dibaca. Ya, kaidahnya kan seperti itu. Nah, maka kita butuh huruf untuk menyambung membaca hamzah si tanwin dengan hamzah wasol itu ya, dengan huruf berikutnya. Nah, agar bunyi tanwin ini tidak hilang, maka perlu menambahkan huruf nun. Ya, ini terjadilah ini ya, nunul wiqayah gitu ya, nun kecil. Ya, kalau di mushaf standar Indonesia insya Allah sudah ada tertera ya tulisannya. Ya, tapi untuk di mushaf Madinah ini harus kita yang paham, harus kita yang ngeh sendiri bacanya. Oh, ada huruf tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka tambahkan sendiri itu bunyi huruf nunul wiqayah. Nah, maka cara membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, sama seperti contoh berikutnya di surat Al-Humazah ini ya, ayat 1 dengan ayat 2 disambung ya atau diwasolkan. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, tin ketemu hamzah wasal. Ya, kita nggak bisa membaca lumazatil ladzi. Nah,
tapi tambahkan huruf nunul wikoya, lumazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Ya, barakallahu fiik. Semoga bisa dipahami dan disimak ya.